Haleluya. Setelah Engkau izinkan kami beraktivitas sepanjang minggu dengan berbagai rutinitas yang kami lakukan, di sepanjang minggu ini ada pergumulan, di sepanjang minggu ini ada berkat, di sepanjang minggu ini ada persoalan, di sepanjang minggu ini ada perjuangan, dan kami boleh melewatinya itu semata-mata karena campur tangan-Mu ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Lebih lagi kami bersyukur bahwa di minggu ini, saat ini di minggu pertama bulan Maret, kami boleh merayakan kemenangan setelah berjuang selama 1 minggu. Kami boleh mengkhususkan waktu, memprioritaskan pikiran, roh, jiwa kami untuk beribadah kepadamu, meninggikan, memuliakan Engkau, sekaligus belajar akan kebenaran sabdamu, Tuhan. Terima kasih. Kami mau buka hati dan pikiran ini. Kami mempersilakan Roh Kudus untuk memimpin jalannya firman ini, sehingga masing-masing kami dapat memahami dan mengerti maksud daripada kehendak-Mu untuk kami pelajari firman yang akan kami dengar ini, Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Izinkanlah hamba-Mu mengabarkan dengan otoritas, dengan wibawa dan kuasa yang dari Engkau. Dengan demikian, apa yang terucap dari lidah, bibir, hati, pikiran ini adalah murni keinginan daripada hati-Mu, Tuhan, untuk disampaikan kepada tubuh-Mu di tempat ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk belajar firman. Haleluya. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sudah tidak terasa kita masuk di bulan ketiga tahun 2023, minggu pertama. Ini sebentar lagi Lebaran, sebentar lagi nanti Paskah, sebentar lagi Natal. Kehidupan ini, hari-hari ini kita merasakan terlalu cepat. Kapan hari ketika Ibu Gembala awal-awal minggu kemarin sakit, pinggangnya tuh sakit, nggak bisa gerak. Jadi kita tanda-tanda nih, oh sudah tua. Jadi sudah mulai rasa-rasa ada sesuatu yang beda. Padahal kayaknya baru kemarin saja lulus sekolah SMA gitu. Sekarang udah kepala 3. Saya sudah kepala 4. 6 tahun lagi sudah setengah abad. Cepat sekali. Ya. Dan itu hari-hari sekarang itu seperti nggak tahu, sepertinya nggak sampai 24 jam deh, mungkin seperti itu loh, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mengikuti jadwal pembacaan Alkitab, pagi sudah baca, sebentar lagi pagi lagi, sebentar lagi pagi lagi, begitu. Ya. Karena cepatnya kehidupan ini Bapak Ibu, dan tidak terasa bahwa kita ini semua masing-masing mendekati di mana hari Tuhan katakan selesai. Apa yang akan kita bawa ke sana kalau bukan iman, ya, kekayaan, ya, relasi, jabatan itu tidak mampu untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Yang kita bawa, bekal kita untuk menghadap Tuhan itu hanyalah iman kita. Apa yang disampaikan Ibu Suryani, minta maaf Bu, saya kutip lagi nih, kalau salah mungkin garis besarnya. Ketika beliau di antara, minta maaf, tanda petik, antara hidup dan mati, ketika mau melahirkan Ea, yang teringat beliau, saya ingat waktu kesaksian, ya, bukan harta bendanya. Ya, yang teringat itu, Tuhan aku sudah melayani, Tuhan aku gini. Jadi seperti halnya apa yang dilakukan untuk melayani Tuhan itu yang dia ingat, yang dia istilahnya seperti komplain, Tuhan tolong aku, bahwa aku ini sudah begini gitu. Itu mungkin garis besarnya dulu seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita mungkin kalau mengalami hal seperti itu mungkin akan juga argumentasi dengan Tuhan, Tuhan aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, tolong dong saya. Sebagai manusia tidak salah kita meminta Tuhan seperti itu, tapi kembali otoritas kan ke Tuhan yang memutuskan gitu ya. Itu yang melayani loh,
Nah, yang nggak melayani ketika dalam posisi seperti itu apa argumen yang dipakai oleh Tuhan? Paling-paling, Tuhan ampuni saya, beri saya waktu, saya akan melayani. Akan. Ya. Saya akan rajin, saya akan ini, akan. Nah, kebanyakan manusia ketika sudah posisi wena itu lupa dengan janji-janjinya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bulan ini kita ada satu tema, yaitu kita akan mempelajari tentang ibadah. Jadi beribadah kepada Tuhan. Ya. Satu bulan ini 4 kali kita akan belajar dengan tema beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan pengertian berikutnya ada yang ada di sana. Yang minggu terakhir kita akan bicara tentang janji. Janji Tuhan bagi orang yang setia beribadah. Lanjut, Pak. Ibadah kepada Tuhan. Kenapa temanya ibadah kepada Tuhan? Karena banyak ibadah yang dilakukan bukan kepada Tuhan. Ya. Hari ini kita sedikit akan belajar tentang teologis, ya, sedikit akan belajar tentang sejarah, dan sedikit juga akan belajar tentang perkembangan tentang ibadah sampai dengan hari ini kita bisa seperti ini. Ya. Kalau kita berbicara ibadah, nampaknya ibadah itu sama tuanya dengan usia manusia. Artinya ketika manusia diciptakan, di situ sudah ada ibadah. Ya, jadi usia ibadah dengan usia sejarah manusia itu hampir sama, Bapak Ibu. Kalau kita melihat pasal-pasal dalam kitab Kejadian, di sana bagaimana Kain dan Habel memberikan suatu persembahan di dalam ibadah mereka, demikian juga Nuh. Ya, mereka memberikan persembahan di dalam ibadah-ibadah kurban mereka. Untuk apa? Untuk mengucap syukur. Ya. Untuk apa? Untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan sebagai sarana untuk ketemu dengan Tuhan. Dan tidak dapat disangkal bahwa ibadah itu memegang peranan yang sangat sentral bagi semua agama. Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, apapun itu pasti mereka ada namanya itu ibadah. Nah, kita lihat ibadah itu seperti apa dan ibadah itu apa. Pada hakikatnya bahwa ibadah itu adalah roh yang melekat, ya, dalam suatu agama. Nah, ibadah ini juga adalah suatu sarana komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhan. Nah, menurut perkembangan selanjutnya, ibadah itu juga vertikal tetapi juga horizontal. Bagaimana ibadah ini juga kepada Tuhan, tetapi ibadah juga itu bermanfaat kepada sesama manusia. Jadi idealnya ibadah itu menjadi ciri di mana manusia bisa hidup berelasi dengan Tuhan dengan benar dan berelasi dengan sesama manusia dengan baik. Tetapi kita melihat pada prakteknya yang terjadi adalah masing-masing agama, ya, memperdebatkan yang namanya ibadah. Pada akhirnya kita melihat bagaimana agama satu dan agama lain kadang-kadang melarang untuk mereka melakukan ibadah. Alasannya tidak ada izin, alasannya ini rumah bukan tempat ibadah. Sering kita melihat seperti itu, betul? Kenyataannya pada praktek kehidupan sehari-hari, ibadah ini justru membuat orang yang mau menyembah kepada Tuhan itu terkotak-kotak. Nah, inilah kecerdasan daripada si iblis, Bapak Ibu. Ya. Saya pernah membaca atau muncul di dalam TikTok di feed saya itu seperti ini, agama, membahas tentang agama. Agama adalah produk iblis. Saya tertarik ini, agama produk iblis. Karena dengan adanya agama, persaingan terjadi, dia bilang. Dengan adanya agama, saling mencurigai. Dengan adanya agama, bisa membunuh dengan rasa tidak bersalah. Dengan agama, bisa membenci dengan tulus. Ngerti membenci dengan tulus? Karena membenci dengan dasar apa? Ajaran agama. Ya. Saya berpikir, bisa jadi juga. Karena Tuhan Yesus
datang tidak mendirikan agama. Kan begitu. Agama yang membuat label agama kan manusia. Ya. Jadi saya berpikir, betul juga nih apa yang dia sampaikan ini. Karena kalau agama itu justru membuat orang itu terkotak-kotak, membuat orang saling mencurigai, buat apa ada agama, kan begitu. Ya. Mendingan ada orang yang bertuhan saja, kan gitu. Mendingan orang yang bertuhan daripada orang yang beragama. Karena orang beragama kadang-kadang itu lebih mengkultuskan aturan agama daripada perintahnya Tuhan. Ya. Jadi seperti itu. Sedikit tentang agama. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat apa, ya, lalu apa dan apa sih sebenarnya ibadah itu sesungguhnya, ya. Apa ibadah itu sesungguhnya? Ada pertanyaan di situ. Nah, kita harus mempelajari sedikit tentang akar kata dari ibadah. Alkitab kita ada bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Di dalam Perjanjian Lama itu ada avodah atau abodah, ya, artinya mengabdi, ya, bekerja, ya, atau abad, mengusahakan. Dan ini Bapak Ibu ada di dalam Kejadian 2 ayat 15, setelah manusia diciptakan, dibentuk oleh Allah, ya. Lalu di sana Tuhan berfirman seperti ini nih dalam Kejadian 2 ayat 15, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk abad, mengusahakan dan memelihara taman itu. Di situ ada abodah, ada abad, ya, menguasakan dan memelihara. Nah, loh, ini kan bentuk orang bekerja, kan begitu. Ini bukan orang menyembah, kan seperti itu, ya, Bapak Ibu, ya. Kita bisa melihat di sini bahwa pada dasarnya firman ini terucap atau keluar, ini manusia belum jatuh dalam dosa loh. Manusia jatuh dalam dosa itu kan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini Kejadian 2 ayat 15 ini Tuhan memerintahkan, Tuhan mengambil manusia dan menempatkan di dalam Eden untuk mengusahakan, untuk memelihara. Ini ibadah, saudara. Karena apa? Di dalam mereka mengusahakan, di dalam mereka memelihara, ini ada unsur ketundukan, ada unsur pengabdian, ada unsur juga penyembahan di sana. Nah, ketika manusia diperintahkan untuk mengusahakan, untuk memelihara, ini bukan bentuk hukuman. Beda setelah Kejadian 3 ayat 15, ketika mereka disuruh bekerja, itu sebagai bentuk daripada salah satu hukuman karena dosa. Ya, mereka laki-laki diperintahkan untuk bekerja, menghidupi, ya, tanah dikutuk supaya susah, menimbulkan supaya orang susah untuk mencari makanan untuk kehidupan dia. Tetapi dalam Kejadian 2 ayat 15 ini, Bapak Ibu semuanya, Tuhan memerintahkan untuk mengusahakan, untuk memelihara, ini bukan sebagai bentuk hukuman. Ini bentuk perintah sebagai suatu hubungan relasi antara Tuhan dengan manusia. Ini ibadah yang pertama. Ya. Jadi ada pekerjaan di sana, ada pengabdian di sana. Nah, berikutnya di dalam bahasa Yunani, ibadah itu ada kata latreia atau liturgia atau liturgi misalnya. Apa itu? Itu memberikan pengertian sikap tunduk serta mencium tangan, tanda hormat dan mengasihi. Artinya bahwa ibadah dalam bahasa Yunani itu menghormati orang yang istilahnya di atas kita gitu loh. Menghormati orang yang memang patut untuk kita hormati. Dalam konteksnya kalau budak, Bapak Ibu, kita menghormati Tuhan kita, kita mencium tangan kita, tangan Tuhan kita, dan kita memastikan bahwa Tuhan kita ini mendapatkan kesenangan dari pekerjaan kita. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Hal ini menunjukkan sikap hormat dan kasih dari seorang hamba kepada tuannya. Dari pengertian ibadah dalam bahasa asli tersebut dapat disimpulkan ibadah menyangkut sikap hormat, tunduk yang dilandasi oleh kasih dari seorang hamba kepada tuannya. Memang kita sudah dianggap jadi sahabat.
Tetapi jangan lupa bahwa kita juga hamba dari Sang Pencipta, bahwa kita harus tunduk dan kita harus menyenangkan Tuhan kita yang adalah Sang Pencipta yang ada, Bapak Ibu. Itu sedikit tentang pengertian daripada ibadah. Sebenarnya masih banyak arti-arti yang lain. Loh, kalau begitu ibadah berarti bukan hanya di gereja saja seperti ini. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Nah, ibadah dalam perjanjian lama itu seperti apa? Kalau kita melihat dan kita membaca, ibadah dalam perjanjian lama itu bisa dibagi menjadi dua. Zaman bapak-bapak leluhur dan zaman bangsa Israel sampai Maleaki, sampai zamannya Tuhan Yesus. Ya. Kalau di zamannya bapak-bapak leluhur kita, dari zamannya Adam, nanti ada di situ nanti Nuh, ada Abraham, ya. Di situ saudara, yang dipentingkan di dalam ibadah itu adalah unsur pertemuan, bukan ritual. Ya. Jadi pada zamannya bapak leluhur, yang ada di sini tekankan bukanlah upacara-upacara ritus-ritus, ya, yang mereka langsungkan, melainkan lebih kepada hubungan pribadi mereka dengan Allah. Jadi yang menjadi inti adalah unsur pertemuan, bukan tempat-tempat keramat. Makanya kalau kita membaca tentang Abraham, dia bertemu, ini teofani, apa namanya, bentuk daripada gambaran Allah. Mereka bisa menjadi malaikat. Kalau di dalam Alkitab Bapak Ibu membaca tuh, malaikat itu M-nya besar, malaikat Allah berarti itu Tuhan. Kalau M-nya kecil berarti itu malaikat, ya malaikat. Makanya ketika Abraham mendapatkan janji tentang anak, ya, ketika dia duduk-duduk, dia melihat 3 orang berjalan. Tuhan ada di situ dan pertemuannya seperti itu. Lalu setelah pertemuan, kau tinggal di sini dulu, saya akan membuat olahan persembahan. Ya, lalu Abraham menyembelih domba atau lembu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi unsur pertemuan itu yang menjadi ke depan atau yang menjadi prioritas. Dan di dalam zaman bapak-bapak leluhur ini, Allah yang berinisiatif untuk mendekati manusia. Ya. Allah itu berinisiatif untuk mendekati manusia. Allah mencari Abraham, Allah mencari Musa, ya, berinisiatif untuk mendekati. Nah, sesudah itu di dalam perkembangannya, ketika zamannya Musa, ibadah itu bergeser. Ya. Boleh dikatakan bahwa Musa ini peletak dasar dari ibadah yang terorganisir, ibadah umat. Ya. Kalau kita melihat perkembangannya di dalam sebelum Musa, kayak Yakub saja, ketika dia tidur bermimpi, di sini ada tangga untuk malaikat naik turun ke surga, ini tempatnya Tuhan. Lalu dia di situ menyembah Tuhan. Ya, dia beribadah di situ. Nah, di dalam pergeseran perkembangannya perjanjian lama, ibadah yang ada ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah, ya, di padang gurun. Ya, di situ Tuhan mulai menunjukkan cara-cara bagaimana manusia beribadah. Diatur sedemikian rupa, ibadah itu ada aturannya, harus begini, pakaiannya harus begini, imam ditunjuk secara khusus, imamnya harus keturunan daripada Harun, ya, pelayan-pelayannya harus dari suku Lewi, tidak boleh, ya, 12 suku yang ada itu hanya suku Lewi yang boleh melayani di bait Allah. Yang menjadi imam, anaknya Musa pun tidak boleh, hanya anaknya Harun. Sampai sekarang mungkin, ya, kalau namanya imam itu dari anaknya Harun, beranak. Tapi untuk suku Lewi melayani di bait Allah di luar, untuk menyembelih, untuk membersihkan persembahan, itu orang-orang diatur sedemikian rupa oleh Allah. Untuk apa? Mungkin supaya terorganisir. Makanya bisa dikatakan bahwa Musa ini, ya, peletak dasar ibadah yang terorganisir. Awalnya ya seperti yang saya sampaikan zaman bapak-bapak leluhur. Kalau Bapak Ibu membaca kisahnya, ibadahnya seperti itu. Lalu di zamannya bangsa Israel di padang gurun, setelah diorganisir aturan ada, lalu buatlah kemah suci. Ya.
Kemah suci ini yang tidak permanen karena bangsa Israel masih nomaden, masih menuju ke tanah perjanjian. Jadi kalau Tuhan bilang kok di sini awan turun, ya tiang awan turun, kemah suci dipasang di situ, kalian ibadah di situ. Ketika tiang awan naik, maka kemah suci dibongkar, lalu mereka melakukan perjalanan dan menunggu nanti tiang awan itu turun lagi di mana. Lalu di situ kemah dibangun, mereka beribadah di situ. Sampai perkembangannya di zamannya Daud, di zamannya Salomo. Daud berinisiatif, tidak baik masa kita yang tinggal di tempat yang bagus, Allah tinggal di dalam kemah. Daud berinisiatif untuk membangun suatu tempat yang megah untuk Allah berdiam. Tetapi Allah berkata apa? Daud tidak diizinkan karena banyak melakukan pembunuhan. Ya, namanya tentara dalam peperangan. Ya, tidak diizinkan dan Tuhan berjanji anakmu yang akan membangun. Tetapi ketika dia mendengarkan seperti itu, apakah Daud lalu berhenti untuk niat membangun? Tidak. Dia mempersiapkan semua bahan-bahan yang ada. Dengan relasi dengan negara-negara tetangga, dia jalin komunikasi supaya nanti ketika dia tidak ada, anaknya tinggal meneruskan. Oh, ini bahannya dari sini, ini sudah disiapkan. Dan maka di zamannya Salomo berdirilah yang namanya bait suci. Sebelum bait suci itu kemah suci. Ya, kita harus bisa membedakan. Kemah suci yang bisa dibongkar-bongkar, lalu mereka pergi. Nah, zamannya Salomo itu bait suci dibangun sedemikian megah sebagai pusat penyembahan, pusat ibadah orang Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan. Dikoorganisir ya, sedemikian rupa ya, supaya ibadahnya ini ya bisa tertib, dan mungkin seperti itu. Ini perkembangannya di Perjanjian Lama. Setelah ada bait suci, lalu mereka ada dalam pembuangan. Bait suci ini dihancurkan, ya, dihancurkan. Lalu mereka ibadah di mana? Lalu mereka ibadah di sinagog-sinagog. Seperti kita nih, rumah-rumah yang dikhususkan untuk mereka bertemu, berkumpul untuk membahas tentang firman Allah. Setelah dalam pembuangan mereka kembali lagi, mereka bangun lagi, tetapi tidak semegah zamannya Salomo. Terus berjalan ada sinagog, ada juga bait Allah yang sudah tidak bagus. Di zamannya Herodes ketika Tuhan Yesus lahir, dibangunlah itu, diperbaiki sedemikian rupa oleh Herodes Agung ya. Dan karena dibangun sedemikian megah, menjadi jerat bagi orang Yahudi bahwa Allah hanya hadir di situ. Jadi Allah hanya hadir di situ. Ini perkembangan ibadah bagi Perjanjian Lama bagi orang Israel. Nah, sekarang di Perjanjian Baru, Bapak Ibu, di Perjanjian Baru ini seperti apa perkembangannya? Dalam ibadah Perjanjian Baru kita juga melihat awal-awalnya juga ada bait suci, juga ada sinagog. Masih, karena ini masa peralihan. Nah, setelah perkembangan-perkembangan terjadi, maka ketika Tuhan Yesus sudah menggenapi janji Allah di dalam Taurat yang tergenapi bahwa dia sudah mati, dia sudah bangkit, bahkan dia mengatakan, rombak dan rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari, aku akan membangun kembali. Artinya apa? Bahwa dia tidak membangun secara fisik bait suci lagi, tetapi tubuhnya itulah bait suci. Ada pergeseran di dalam ibadah. Maka di dalam Perjanjian Baru khususnya pengikut Kristus, ibadah tidak lagi ada di bait suci, tidak berpusat di sana. Lalu pertanyaan, kenapa Pak orang-orang kita di sini Kristen kok mereka ke sana lihat bait suci? Itu ziarah, ya, itu ya traveling ke sana melihat sejarah. Benar nggak sih Alkitab katakan ini begini? Oh iya, ternyata memang berarti dulu nih Alkitab ini berarti fakta, bukan dongeng. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Perjanjian Baru terutama pengikut-pengikut Kristus ya, dalam ibadah mereka bukan hanya ibadah di bait Allah ya Bapak Ibu, tetapi mereka beribadah, kita lihat perkembangannya dalam Kisah Para Rasul, di rumah-rumah mereka sudah melakukan ibadah. Dimanapun mereka bisa melakukan pertemuan yang ada.
Dan pergeseran berikutnya adalah ketika mereka beribadah bukan hanya vertikal saja, tetapi juga mereka beribadah secara apa? Untuk melayani kepada sesama. Ini pergeseran yang paling perkembangannya yang paling membedakan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ditekankan bahwa hubungan dengan vertikal dengan horizontal harus seimbang. Makanya ketika ada orang Farisi yang bertanya kepada Tuhan Yesus seperti ini dalam Lukas 10 ayat 25 ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Coba. Pertanyaan ini Bapak Ibu, untuk memperoleh hidup yang kekal, jawaban Tuhan Yesus bukan kau harus percaya kepadaku. Kau percaya kepadaku akan selamat. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini temanya atau judul perikopnya adalah orang Samaria yang baik hati, Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 25. Lukas 10 ayat 25. Lalu Tuhan Yesus menjawab atas pertanyaan itu, Tuhan Yesus menjawab gini, karena yang bertanya kan ahli Taurat. Dikembalikan lagi. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa pertanyaan ini untuk menjebak dia. Kalau Tuhan Yesus menjawab untuk mendapat hidup kekal, kau percaya kepadaku karena aku Mesias, saudara. Belum waktunya bagi Tuhan untuk mengatakan itu. Ya. Karena waktunya dia mengatakan itu harus tepat di saat perayaan Paskah. Ya. Nah, atas pertanyaan ini orang Taurat menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawab Tuhan Yesus, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian." Untuk percaya kepada Allah bagi orang Farisi oke. Wes, kita tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah untuk mengasihi sesama. Ini bagi pertanyaan bagi dia nih. Lalu dia menanyakan, "Loh, sesamaku ini siapa?" Lalu Tuhan Yesus masuk dalam perumpamaan, ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, ada imam lewat, ada orang Lewi lewat, mereka tidak menolong. Lalu ada orang Samaria, dia menolong. Artinya apa? Ibadah dalam perjanjian baru bagi pengikut Kristus adalah yang pertama, memang harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi pikiran. Tetapi yang kedua, ibadah yang harus dilakukan bagi orang Kristen percaya Kristus adalah mengasihi sesama. Ya. Harus ada dan hadir di saat ada sesama yang memerlukan dan membutuhkan. Jadi bukan hanya prioritasnya itu vertikal, tetapi juga horizontal. Itu harus berjalan. Ini pergeseran yang terjadi di dalam perjalanan sesuai dengan zaman. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi itu ibadah kepada Tuhan itu kan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Lalu kenapa kita orang yang percaya Kristus ibadahnya tidak hari Sabat? Mayoritas kita beribadah itu di hari Minggu. Betul? Orang-orang Kristen yang mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan, mereka melakukan ibadah, memang perkembangannya nanti tidak harus hari Minggu, tetapi perkembangan berikutnya setelah Tuhan Yesus naik, mereka tidak melakukan ibadah di bait suci, mereka lebih memprioritaskan ibadah di rumah-rumah, dan mereka tidak melakukan ibadah di hari Sabtu, hari Sabat, tetapi mereka melakukan ibadah di hari Minggu. Ada beberapa alasan yang mendasari bagi mereka untuk beribadah pada hari Minggu, termasuk sampai dengan hari ini kita mengikuti itu. Yang pertama adalah
Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat berarti kan menjelang fajar pada hari Minggu, ya, pada pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi bagi pengikut Kristus, hari Minggu adalah hari kemenangan. Karena Kristus bangkit mengalahkan maut. Jadi kalau kita ibadah di hari Minggu, ini merayakan kemenangan kita setelah kita berjuang selama 1 minggu di dalam rutinitas Bapak Ibu sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pelayan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar. Di dalam profesi Bapak Ibu itu pasti ada tantangan, betul? Selama 1 minggu itu pasti ada tantangan. Selama 1 minggu itu pasti ada pergumulan, ada target yang harus terpenuhi. Apalagi kalau sudah mau akhir bulan, Pak Kevin ya. Dan itu masih jauh dari ini, itu pergumulan itu, ya, pergumulan betul. Tetapi juga 1 minggu itu mungkin juga ada berkat-berkat di sana. Nah, hari Minggu kita datang bersama-sama berkomitmen untuk merayakan kemenangan atas perjuangan yang ada. Ya, kita berkumpul berkomitmen di sini memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa sahabat bersama. Ya. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan sesuai dengan komitmen yang ada. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bisa atau kita berubah beribadahnya di hari Minggu? Bahwa orang Kristen zaman Perjanjian Baru tidak beribadah pada hari Minggu. Rasul-rasul, jemaat mula-mula, mereka itu tidak beribadah pada hari Sabat. Mereka itu beribadahnya pada hari Minggu. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat dan pada keesok harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi mereka berkumpul beribadah, ya, memecah-mecahkan roti. Ada yang mengatakan memecah-mecahkan roti ini adalah membahas firman Allah. Ya, ditafsirkan mereka mendiskusikan firman Allah, mendiskusikan tentang firman Allah, berbicara, sharing di situ, ya, itu pada hari Minggu. Jadi ini perkembangan yang ketiga. Kenapa pada hari Minggu? Karena pada hari Minggu ini ibadah, ya, beribadah pada hari Sabtu tidak diajarkan dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru itu tidak ada keharusan bagi orang percaya untuk beribadah pada hari Sabat. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan murid-murid untuk merayakan Sabat. Selama dia menjadi manusia, selama dia mengajar, dia tidak ada statement satu kalimat pun untuk supaya mereka beribadah atau merayakan Sabat. Yang berikutnya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, dalam Kisah Rasul, ya, di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 dikatakan seperti ini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Taurat menjanjikan Mesias. Taurat itu sebagai penuntun, sebagai penunjuk umat untuk menuju kepada Mesias. Ketika Mesias sudah ada, tugas Taurat selesai. Tugas penuntun selesai. Bukan berarti Taurat tidak berguna, berguna saudara, sebagai sejarah supaya kita tahu janji Allah, tahu kejatuhan manusia, tahu bagaimana orang di dalam perjuangannya mempertahankan iman. Bagaimana karya Allah yang berusaha dicoba digagalkan oleh iblis. Ketika Tuhan berjanji untuk menghadirkan Mesias, ketika Tuhan berjanji dari keturunan wanita atau keturunan perempuan nanti penyelamat ada. Bagaimana si iblis berusaha untuk menggagalkan itu. Melalui kisahnya Esther, bagaimana orang Yahudi mau dimusnahkan. Ya. Melalui banyak hal, melalui alam, kejahatan manusia, Tuhan berikhtiar untuk memusnahkan semua manusia. Tetapi di sana masih ada Nuh,
Kalau tidak ada Nuh, bisa jadi janji Allah itu bohong. Kejadian 3:15. Kita bisa melihat di sini perkembangan bahwa Taurat tugasnya adalah sebagai penuntun orang untuk kepada Mesias. Ketika Mesias sudah ada, maka Taurat itu selesai, dan selanjutnya Mesias itu mengatakan seperti apa, itulah dasar kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh terikat dengan hari-hari raya, kita tidak boleh terikat dengan bulan-bulan baru, kita tidak boleh terikat dengan hari Sabat. Maka dari itu, sebagai pengikut Kristus, kita belajar dan kita melihat dari rasul yang ada, mereka tidak terikat pada hari Sabat, mereka beribadah di hari Minggu, dan mereka berkumpul di rumah-rumah. Dan perkembangan sampai hari ini tidak hanya hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bisa dipakai untuk beribadah. Beribadah yang saya kontekskan di sini adalah beribadah seperti ini, beribadah umat. Ya, beribadah umat artinya beribadah secara terorganisir yang dilakukan oleh kumpulan daripada tubuh Kristus yang ada. Yang keempat, saudara, kenapa bisa berubah di hari Minggu? Tuhan Yesus telah menggenapi ibadah pada hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Sabat sudah digenapi, dia sudah hadir. Dan dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia mati dan bangkit pada hari Minggu. Dan hari Minggulah itu yang diperingati sebagai tonggak iman orang Kristen. Jadi kita ibadah dari Minggu ini, saudara, bukan sebatas hari Minggu kita ibadah, tidak. Kita mengingat dan mengenang kebangkitan Kristus dari kematian, saudara. Jadi kita ibadah Minggu ini bukan sekedar hari Minggu pas tanggal merah, hari libur dan sudah ditetapkan, tidak, saudara. Tetapi itu mengingat kebangkitan Tuhan. Jadi kalau kita beribadah harus kita dasari di sana, dalam arti ibadah umat, bahwa ini untuk mengingat tentang kebangkitan daripada Tuhan. Lanjut ke unsur-unsur ibadah, Bapak Ibu. Unsur-unsur ibadah yang ada itu liturgi, ya. Liturgi yang ada itu ada pujian-pujian seperti tadi, ada doa, ada firman Tuhan seperti hari ini, ada persembahan. Yang kelima, praktek hidup sehari-hari. Yang kelima ini yang sering kita tidak lakukan, bahwa yang ada dalam ibadah kita itu mentok ada di 4. Pujian, doa, mendengarkan firman, persembahan, selesai. Kadang-kadang kami juga berdoa, Tuhan terima kasih ibadah akan selesai, ya, selanjutnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Nah, itu konteksnya ibadah yang ada di sini. Tetapi saudara, unsur ibadah yang kelima ini yang penting, saudara, praktek hidup sehari-hari. Apa yang didapat firman Tuhan dalam ibadah umat seperti ini, setelah kita pulang, kita praktekkan, karena hidup sehari-hari ini ibadah. Gitu loh. Ya. Hidup sehari-hari kita ini ibadah. Kalau kita memahami bahwa hidup sehari-hari ini ibadah, saudara, maka ibadah itu kan kepada Tuhan. Ibadah bukan kepada kita saja. Ibadah itu kepada Tuhan dan ibadah itu kepada sesama. Seperti yang saya sampaikan, perkembangannya yang ada. Jadi kalau kita memaknai bahwa hidup ini ibadah, saudara, kita akan hidup dengan hati-hati. Kita hidup itu dengan tidak akan sembrono. Ya, kita akan hidup dengan tidak memuaskan kedagingan yang ada, saudara. Ya. Maka unsur yang kelima ini yang perlu kami tekankan, bahwa hidup saudara sehari-hari itu ibadah, itu praktek firman di tempat kerja. Jumat yang lalu saya tidak ikut doa karena ada pelayanan di Bank Papua, saudara. Itu mendadak. Jadi mereka minta untuk pelayanan firman. Lalu saya begini, temanya apa? Temanya terserah Pak Gembala. Biasa kalau mendadak kan bingung juga, saudara. Mendingan dikasih tema baru kita enak nih. Ya. Akhirnya saya membawa firman Tuhan yang saya sampaikan di pusat, Pak Ruben tahu, tentang induk ayam. Tuhan Yesus mencontohkan dirinya seperti induk ayam. Bagaimana induk ayam ini selalu dan menjamin bahwa anak-anaknya yang dekat dengan dia itu akan kenyang. Bagaimana induk ayam itu melindungi, bagaimana induk ayam itu bahkan rela mati supaya anak-anaknya. Dan saya sampaikan seperti itu, dan di kesimpulan saya sampaikan ini,
seperti ini. Seperti induk ayam, kita ini lemah. Lemah terhadap apa? Saya katakan, lemah terhadap korupsi, lemah terhadap kolusi, lemah terhadap nepotisme, lemah terhadap apa? Perselingkuhan. Karena yang ada di survei di bank itu, keuangan itu menduduki peringkat keempat kantor yang banyak perselingkuhannya. Saya lihat di viva.co.id. Kita lemah dalam hal ini, semuanya tertunduk. Awalnya lihat slide begitu langsung tertunduk. Ya puji Tuhan kalau ditegur di situ, ya. Awalnya kan lihat slide begini, setelah ini saya contohkan yang sering saya dengar diskusi dengan Pak Anto juga sih. Kalau pengadaan, saya contohkan di sana. Korupsi sederhana saja deh, pengadaan laptop. Ya. Harusnya kalau ada barang baru itu dikembalikan ke kantor dulu, nanti kantor bawa kemana. Tapi kadang-kadang di instansi itu tidak kembali. Entah kemana tiba-tiba laptop itu musnah, menghilang kembali ke pencipta. Itu tertunduk, saudara. Ketika saya menyinggung tentang perselingkuhan, saudara, saya lihat wajah-wajah yang ada itu tertunduk. Dan saya bilang pada akhirnya di dalam teks itu gini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi-nabi. Saya katakan, mungkin kita tidak membunuh nabi, mungkin kita tidak melempari nabi-nabi, tetapi seberapa sering kamu membunuh suara kenabian yang keluar dari hamba-hamba Tuhan. Seberapa sering kamu membunuh suara-suara kenabian, bagaimana kau harus hidup baik, itu kau matikan. Saya pun ketika saya sampaikan di pusat, saya diberkati. Ketika di situ saya diberkati lagi, saudara, dengan firman yang ada. Dan puji Tuhan, ketika selesai, respon bagus. Di antara mereka ada yang sharing sebentar tentang hal yang ada, dan saya bilang kalau memang mau sharing lebih ini kasih nomor HP, silahkan nanti kita diskusi. Nah, saudara, kembali lagi kepada tema yang ada tentang praktek hidup sehari-hari, saudara. Praktek hidup sehari-hari kita ini adalah ibadah. Maka dari itu ketika saudara bekerja, ketika saudara sebagai pengusaha, maka lakukanlah dengan nilai-nilai Alkitab. Sebagai sales, bagaimana kita bekerja dengan baik. Katakan apa yang ada, tapi jangan dikatakan saya beli ini 5.000. Ya. 5.000 tak jual 5.500. Ya. Itu jujur. Tapi strateginya kurang jelas gitu loh, enggak ini. Kalau enggak usah dikatakan beli, harganya jangan dikatakan. Saya ini tak jual segini, kamu mau enggak? Gitu aja. Aduh, kemahalan ya tak jual. Saya ini belinya ini 5.000, padahal belinya 4.000, ngomong 5.000. Itu sudah salah. Ya. Hanya trik marketing saja. Ketika kita mau mencari nasabah juga begitu. Katakan sesuai dengan apa yang ada, resiko-resikonya, keunggulan-keunggulan, katakan dengan seimbang. Sehingga ketika nanti orang itu mengikuti, ketika dia ada masalah, saudara tidak disalahkan. Karena apa? Resiko sudah disampaikan. Ya. Pak, Bu, kalau misalkan mau ambil kredit ini, tak kasih tahu bunganya segini, setiap bulan segini. Kalau misalkan ini yang nggak enak saya sampaikan ya. Kalau misalkan telat nanti segini, berapa bulan nanti akan ada surat ini, sampai akhirnya nanti akan ada penarikan. Sepakat, deal, tanda tangan. Enaknya apa? Enaknya hari ini langsung cair. Mungkin begitu. Ya, disampaikan dengan sebaik-baiknya, karena itu ibadah. Bapak Ibu. Ya, harus sebaik-baiknya. Sebagai penjual kayak Pak Ruben dengan saya, sampaikan dengan baik-baik. Ya, ini paket 50. Ini paket prasmanan. Ya, ini paket praktis. Ya, kita ada 3 paket, Bapak Ibu. Nanti main-main ke sana lagi. Ada paket-paket menarik. Ini promosi. Jadi hidup ini ibadah. Kita harus praktekkan apa yang ada, yang kita dapat dalam ibadah umat. Seperti ini ibadah umat, saya masuk ibadah umat ya, ibadah bersama, kesepakatan. Pulang kita praktekkan. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua tentang ibadah ini, Bapak Ibu, bahwa dari pandangan tentang ibadah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dilihat bahwa ibadah merupakan sarana umat bertemu dengan Allah
baik secara pribadi maupun kelompok. Ibadah itu sarana bertemu, baik individu maupun kelompok seperti ini, sarana bertemu. Yang kedua, dalam ibadah itu manusia mencari tahu kehendak Allah dalam hidupnya, dan juga sarana manusia meminta apa yang ia inginkan kepada Sang Pencipta. Hal yang pertama, ibadah itu sarana. Yang kedua, ibadah itu juga sebagai sarana untuk mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidupku ini apa, tetapi juga sebagai sarana untuk meminta. Ya. Makanya dalam tutup tahun kita ada ibadah tutup tahun, kita bersama-sama bersepakat meminta untuk tahun berikutnya supaya Tuhan izinkan begini. Di dalam akhir doa syafaat kita juga meminta supaya Tuhan memberkati bangsa, negara, gereja, dan memberkati jemaat. Yang ketiga, bahwa ibadah merupakan suatu persekutuan yang dilakukan oleh manusia untuk datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Jadi kalau kita datang ke gereja sini, saudara, beribadah umat, kita pertama datang dengan hati siap memuji. Lalu kita datang juga dengan apa? Dengan hati yang mau mempermuliakan, mengangkat, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Yang berikutnya adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara datang ibadah umat tidak ada unsur ini, saudara, renungkan kembali. Kalau saudara datang ke tempat ini ibadah tidak ada kerinduan untuk memuji Tuhan bersama, tidak ada kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan bersama, tidak ada kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara, renungkan kembali. Mendingan saudara di rumah. Saya katakan ya, saudara sudah buang-buang waktu. Ya. Waktunya tidur enak-enak harus ke sini tetapi nggak siap hati dan pikiran, saudara. Buang-buang waktu. Harus kita siapkan. Makanya kalau sudah tahu jam 9 mau ibadah, malam minggu jangan begadang. Bagaimanapun saudara kuat-kuatnya kita kalau kurang tidur, saudara, lemah. Kayak Pak Kevin sebesar ini, kalau matanya 5 watt, semuanya saudara itu lemes, ototnya nggak bisa nyangga itu. Ya. Jadi harus kita persiapkan, jangan mentang-mentang kita ngeroh, saya yakin Tuhan akan pimpin saya nggak tidur malam ini, akan main, akan game, akan begadang, saudara. Pagi waktu ibadah ngantuk, capek. Ya. Ada pertanyaan yang saya lemparkan dan tolong direnungkan, saudara, sehubungan dengan ibadah ini. Seberapa penting ibadah umat dalam pandangan Bapak Ibu, dalam pandangan saya? Ibadah umat seperti ini ya. Seberapa penting sih ibadah umat dalam pandanganmu, dalam pandangan saya? Itu Bapak Ibu jawab dalam hati. Kalau Bapak Ibu menganggap penting, maka saya pastikan hadir tidak terlambat. Karena itu penting. Ketika kita janjian mau meeting dengan orang membahas proyek, kita usahakan kita nggak akan terlambat. Terlambat hilang itu proyek. Nah, kalau ibadah ini penting bagi kita, saya yakin hari Minggu jam 9 itu semuanya sudah ada di sini. Tadi mau saya foto nggak jadi, Bapak, mau saya tampilin. Sudah mulai berapa orang yang hadir. Karena kita anggap penting. Tetapi saudara, kalau kita anggap bahwa ibadah ini hal yang biasa, rutinitas bahwa hari Minggu harus ibadah, ya tidak heran kalau terlambat. Ya. Karena nggak penting. Coba kalau penting, pasti kita prioritaskan. Untuk siapa kamu datang dalam ibadah? Untuk Tuhan, untuk sesama jemaat, untuk gembala, atau untuk siapa? Kalau kita datang untuk Tuhan, saya yakin hati kita siap karena kita mau ketemu Tuhan. Karena kita ada kerinduan. Seperti halnya ketika kita masih pacaran dulu, saudara. Ketika kita menunggu malam minggu, kalau dulu apel kan mesti malam minggu ya, sekarang nggak harus malam minggu ya. Sekarang semua hari malam minggu sekarang itu pacaran ini. Kalau dulu zaman-zaman kita kadang-kadang itu nunggu apel itu nunggu malam minggu. Karena kita mau ketemu dengan orang yang menjadi pujaan hati kita, saudara, kita siapkan baik-baik, mandi pakai parfum, pakai kita sedemikian rupa. Belum ketemu, hanya di depan rumahnya hati sudah begini. Betul? Belum ketemu,
Ya, baru mau masuk rumah mau ngetok, hati itu sudah begini. Bahkan dalam perjalanan pun sudah berdebar-debar. Kok yang heboh di depan? Karena apa, saudara? Karena di situ ada kerinduan. Nah, di dalam ibadah ini, saudara, saudara datang untuk siapa? Kalau saudara datang untuk Tuhan dan Tuhan itu kau rindukan, saudara, kita akan siap-siap betul, saudara. Ya, berikutnya, ya. Tuhan, gereja, atau kamu yang membutuhkan ibadah? Tuhan, gereja, atau kita yang membutuhkan ibadah? Ini perlu kita renungkan, saudara. Tuhan jelas Dia membutuhkan untuk kita ibadah, tetapi kalau kita enggak ibadah pun Tuhan enggak rugi. Karena yang butuh Tuhan siapa? Kita. Gereja. Gereja ini 50-50, saudara. Membutuhkan kita ibadah juga enggak. Karena apa? Sesuai dengan komitmen akan tetap jalan. Ada orang kadang tetap akan jalan ibadah. Ya. Saya sedikit-sedikit bisa main gitar. Kalau nggak ada pemain musik, saya ambil gitar main musik sendiri. Pales-pales biar. Yang penting hati untuk Tuhan aja. Ya. Yang jelas kita yang membutuhkan itu. Karena apa? Ibadah, pertemuan, persekutuan seperti ini itu perintah Tuhan. Ibrani katakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Itu kita yang perlu. Kalau kita memahami ini, saudara, saya yakin ada perubahan sikap kita di dalam kita beribadah. Masih ada 3 minggu lagi ke depan kita akan membahas tentang ibadah. Dan saya rindu minggu depan, minggu-minggunya sudah gak ada yang terlambat lagi. Ya, bisa tepat waktu. Karena apa? Karena kita datang untuk Tuhan, kerinduan untuk Tuhan, begitu loh. Ya. Dan itu harus terjadi. Tadi dalam perjalanan, saudara, saya panggil pemain musik ke depan. Tadi dalam perjalanan ke sini, saudara, di lampu merah lingkaran, istri saya bilang begini, wah, mereka sudah selesai ibadah. Kita datang 7:30 mungkin, nyampe di situ 7:30-an di lingkaran. Mereka sudah selesai ibadah. Teman-teman kita Kristen, Katolik, saudara. Kalau 2 jam, ini 7:30 selesai, berarti 5:30 mereka mulai. Ya. Istri saya bilang, enak mereka kalau sudah pulang begini mereka tinggal jalan-jalan saja. Karena apa? Sudah selesai. Ya. Saya dalam hati merenung, kalau kita adakan 5:30 ini ada yang datang enggak ya? Jam 9 saja masih telat gitu ya. Repotnya di kita, jam 9 telat, kita undur jam 10 enggak mau. Tetap jam 9. Tetapi jam 9 telat. Nah, saya berharap melalui pelajaran ini, ayo kita perbaiki deh. Semua masing-masing kita punya kepentingan, masing-masing kita punya keperluan. Tetapi di dalam ibadah umat yang saya maksud ini, ayo kita prioritaskan karena ini ibadah untuk ketemu dengan Tuhan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Minggu depan kita akan lanjut dengan tema yang lain seputar masih tetap ibadah. Ku bawa kepadamu, kita nyanyikan pujian ini. Ku bawa kepadamu. Mari sama-sama kita renungkan firman yang ada. Kita sama-sama menghayati firman yang ada. Hari ini kita belajar tentang ibadah. Sejak manusia dibentuk, diciptakan oleh Allah, di situ Allah sudah memerintahkan manusia untuk beribadah. Dengan apa? Dengan mengusahakan Taman Eden. Dengan tunduk memelihara Taman Eden. Perkembangan yang terjadi sampai dengan hari kita, ibadah terus berlangsung, dan ibadah seperti yang kita pelajari tadi adalah sarana bagi kita untuk bertemu dengan Allah, sarana bagi kita untuk menanyakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sebagai sarana bagi kita untuk meminta, memohon berkat-berkat Tuhan. Begitu pentingnya ibadah di mata Tuhan, sampai-sampai Tuhan pun memerintahkan untuk kita tidak boleh menjauhi persekutuan-persekutuan ibadah yang ada. Haleluya.